Pemirsa, intens investigasi kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Mois, semakin menjadi sorotan masyarakat tanah air. Dan hal tersebut ternyata melebar kepada kehidupan artis lainnya yang bergelimang harta. Dan salah satu artis yang namanya terseret adalah Raffi Ahmad. Selain dikenal kaya raya hingga mendapatkan julukan Sultan, Raffi juga kerap berhubungan dengan para pengusaha sukses hingga para pejabat tinggi. Dan mengejutkan lagi, video lama Raffi yang seolah diringkus pihak kepolisian dan seakan-akan merupakan video penggerebekan Raffi atas keterlibatannya dalam kasus mega korupsi timah beredar lagi di media sosial. Lantas, seperti apa respon menohok Raffi Ahmad saat diseret netizen terkait kasus korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah tersebut? Dan benarkah Sandra Dewi juga akan diperiksa Kejaksaan Agung dalam waktu dekat ini? Lalu benarkah juga bakal ada beberapa publik figur lainnya yang kemungkinan namanya terlibat dalam pusaran korupsi PT Timah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Artis sekaligus presenter Raffi Ahmad kembali diterpa kabar tak sedap. Ya, tiba-tiba saja dirinya dituding terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Nama Raffi Ahmad terseret setelah sebuah video beredar di media sosial yang merupakan video prank lamanya. Di video tersebut tampak dirinya seolah-olah ditangkap. Video itu juga berisi narasi ia terlibat dalam kasus yang merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Hal tersebut membuat banyak netizen yang menaruh curiga kalau suami Nagita Slavina itu terlibat kasus mega korupsi timah bersama dengan suami Sandra Dewi, Harvey Mois. Mengetahui namanya lagi-lagi diseret, Raffi Ahmad pun lantas menanggapinya dengan mengunggah klarifikasinya di halaman sosial medianya. Dan ia pun menegaskan video itu konten prank lamanya dengan Atta Halilintar. Haduh, ini tuh konten prank. Jadi gue di prank 5 tahun lalu di YouTube channel Atta Halilintar. Jadi jangan percaya kalau ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengedit video ini sehingga menjadi berita hoax. Terima kasih guys. Astagfirullah. Ambil mobil, ya udah gini deh. Mohon maaf Ibu, ini udah. Saksi kalau salah siap datang dipanggil. Ya makanya ayo. Iya saksi saya sabar Pak, udah jangan marah-marah. Kamu mau ngerjain suami saya? Gua ngerjain bagaimana? Di sini. Enggak ada ngerjain ini serius Bu. Cuma kan saya kan berarti berhak dulu dong suami saya. Telepon siapa kek? Selesaikan di kantor. Ini surat. Ibu buka aja sendiri. Tak ingin nama baiknya tercemar, Raffi Ahmad pun tidak hanya memberikan klarifikasi di halaman media sosialnya saja, tapi juga menjawab lewat statementnya secara langsung. Ia menyatakan bahwa dirinya 20 tahun bekerja di dunia hiburan hingga bisa menghasilkan apa yang dimilikinya sekarang. Dan semua itu adalah hasil dari kerja keras sendiri dan banting tulang dengan bekerja tanpa mengenal waktu. Selain itu, ayah dua anak itu juga menegaskan bahwa berita-berita di luaran sana tidaklah benar. Raffi juga ungkap ia sampai memberikan komentar langsung karena menganggap berita yang beredar sudah keterlaluan hingga membuatnya harus angkat bicara agar tidak makin menjadi-jadi dan mengarah kepada hal yang bisa merusak reputasinya yang sudah ia jaga selama ini.
sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, bener-bener dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat yang kita lakuin ini bener-bener pekerjaan kita ini di dunia entertain, dan juga kita ada digital juga. Berita-berita yang seperti itu yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Dan aku juga nggak patah semangat meskipun dijatuhin, difitnah, diapain, nggak apa-apa. Ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Pastinya juga yang aku lakuin juga hal-hal yang bisa mensupport produk-produk lokal, UMKM. Yang pasti juga aku pengen kasih semangat juga buat teman-teman dalam keadaan apapun. Ya kita harus tetap bisa bangkit dan juga jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah, itulah sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya cek aja, ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik, aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini. Tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Sementara itu untuk kasus Harvey Mois sendiri, tim penyidik Kejaksaan Agung juga masih terus memeriksa beberapa saksi yang kurang lebih jumlahnya kini sudah mencapai 174 saksi. Dan walaupun dari Kejaksaan Agung sendiri belum ada rilis resmi siapa saja saksi-saksi yang diperiksa, kemarin sudah ada 2 saksi lagi yang diperiksa yang berasal dari pihak swasta. Selanjutnya diungkap Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan kemungkinan besar ada pihak lain juga yang akan diperiksa dan tak menutup kemungkinan dari pihak selebriti termasuk istri Harvey Mois, Sandra Dewi. Terlebih jika saksi dari Sandra Dewi dibutuhkan oleh tim penyidik serta ditemukan juga bukti bahwa ibu 2 anak itu ikut menikmati uang hasil kejahatan sang suami. Lalu bagaimana dengan selebriti lainnya? Apakah akan ada yang ikut diperiksa oleh tim penyidik Kejagung? Hari ini ya, tim penyidik memanggil 2 orang saksi dari pihak swasta. Jadi seluruhnya kita sudah memeriksa 174 saksi. Berarti dengan 16 tersangka. Sang istrinya Harvey Mois nanti akan dijadiin saksi juga, Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Belum, ini dari kalangan swasta. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidiknya. Juga lagi melakukan pendataan aset tracing terhadap 16 tersangka. Dari 16 tersangka itu lagi kita data di lapangan, ya, rumahnya, harta bendanya, ya, termasuk aset-aset yang mereka miliki. Dalam rangka tadi dapat kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Imbas dari kasus dugaan tindak korupsi suami Sandra Dewi juga membuat para selebriti lainnya mengalami guncangan. Pasalnya, Iskandar Sitorus dari Indonesian Audit Watch atau IAW juga menyebut memang ada beberapa public figure yang kemungkinan namanya ada dan terlibat di balik besarnya korupsi yang terjadi di PT Timah. Iskandar Sitorus juga menyebutkan beberapa inisial dari public figure tersebut. Dan mengejutkan, santer disebut-sebut akan ada 2 public figure papan atas lagi yang akan ikut jadi tersangka dengan inisial C dan S. Kalau namanya aparat penegak hukum kan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memblokir, bahkan atau menyita. Kalau memang penyidiknya sudah melakukan itu, udah benar. Ya kalau memang sudah disentuh sampai ke istrinya, jangan-jangan sampai ke anaknya. Kita takut juga kan banyak orang-orang lain, orang-orang tenar lain yang terafiliasi atau teraliri uang itu. Sebaiknya segera dipanggil. Kan uang triliunan ini ya, bisa jadi ada inisial C, ya. Lalu ada S atau SD dan D. Jadi
orang-orang ini meriah, megah, seperti orang benar dan menjadi seperti orang baik, padahal menggunakan uang-uang hitam. Kita berharap kejaksaan mudah menyentuh mereka. Dan kami prediksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai institusi negara milik kita akan mampu menyentuh orang-orang seperti ini. Si itu cewek. Semoga itu bisa dibuktikan oleh aparat hukum. Kami bangga terhadap netizen plus 62 yang berhasil membongkar. Dan kami yakin ke depan hari pelaku kejahatan ini makin dibongkar melalui konsolidasi antara netizen. Selain itu, Ketua Umum DPP NCW juga sarankan kejaksaan memeriksa seluruh aliran uang hasil korupsi Harvey Mois dan Helena Lim. Lantas bagaimana juga ia melihat kasus suami Sandra Dewi yang kini sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di Rutan Salemba itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, geger Harvey Mois sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak korupsi komoditas timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah memang mengejutkan banyak orang. Namun dengan melihat kekayaan yang dimilikinya, diantaranya memiliki banyak mobil mewah, kerap liburan ke luar negeri, punya rumah tak hanya di Jakarta saja, tapi sampai ke luar negeri, kemudian selalu menghujani istri dan anak-anaknya dengan hadiah mewah dan branded. Maka membuat netizen akhirnya mempertanyakan juga dari mana sebenarnya hasil kekayaan yang dimiliki Harvey Mois tersebut. Dan di tengah penyidik Kejaksaan Agung terus mengusut tuntas masalah ini, maka Ketua Umum DPP NCW menyoroti juga kasus korupsi yang terjadi di PT Timah Tbk hingga merugikan negara mencapai nilai yang fantastis tersebut. Tidak hanya menyeret nama Harvey Mois, tapi juga Helena Lim. Menurut Ketum DPP NCW, sudah seharusnya aliran dana dari para tersangka itu diperiksa dari hulu ke hilir alias diusut tuntas. Termasuk dengan memeriksa Sandra Dewi atau SD sebagai istri Harvey Mois. SD ini boleh dikatakan keterlibatan langsung atau tidak langsung. Keterlibatan langsungnya karena merupakan istri. Keterlibatan tidak langsung mungkin sang istri ini tidak mengetahui bisnis suaminya. Kan kebanyakan istri sekarang tidak peduli suaminya dapat uang dari mana. Yang penting setiap bulan terima uang. Yang penting begitu mau hal-hal kemewahan ada. Yang penting mau sesuatu keinginan yang di luar dari kemampuan orang biasa ada. Ya seharusnya istrinya curiga dari mana ini. Tapi saya meyakini bahwa orang-orang yang terduga dan sudah ditetapkan sebagai tersangka itu harus dicek semuanya. 2 ke kiri, 2 ke atas, 2 ke bawah, 2 ke kanan. Karena yang namanya transaksi atau korupsi jika sudah diduga juga ada tindak pidana pencucian uang, maka 2 relativitas ini atau hubungan relatif ini harus diperiksa. Orang yang tiba-tiba memiliki harta kekayaan yang boleh dikatakan tidak wajar, harusnya ini diperiksa. Beberapa kali NCW coba mengungkapkan, bahkan beberapa waktu yang lalu pun kami pernah di tahun kemarin menyampaikan bahwa pemerintah atau aparat penegak hukum harus mulai masuk tuh ke wilayah tambang, terutama tambang timah, tambang nikel, yang berpotensi adanya dugaan-dugaan penyalahgunaan wewenang dan adanya perbuatan atau serta-merta dari para pejabat yang memiliki kuasa relasi itu menggunakan kekuasaannya itu tidak pada tempatnya. Dan ini terbukti, jangan hanya pion-pion aja yang dijadikan tersangka.
Yang saat ini yang dijadikan tersangka ini menurut kami di NCW hanya pion-pionnya saja. Belum orang-orang besar yang memiliki harta kekayaan berlimpah yang sudah disebutkan beberapa kali keterlibatan orang-orang tersebut, tapi tidak dijangkau oleh tangan-tangan hukum. Selain itu, Ketua Umum DPP NCW juga ternyata melihat kasus ini memang banyak keterlibatan beberapa pihak yang masih belum diperiksa oleh jaksa. Bahkan ada beberapa potensi orang yang juga ikut terlibat hingga Ketum DPP NCW juga membeberkan inisial dan beberapa pejabat yang kemungkinan ada di balik besarnya kasus korupsi PT Timah ini. Orang-orang yang melalui nomininya, tangan-tangan di dalamnya ini, yang melibatkan salah satu partai besar di Indonesia. Dan salah satu dari yang terlibat ini pada saat ini masih menjadi pengurus pusat salah satu partai besar itu. Nah, apa yang perlu kita lihat di sini? Bahwa kejahatan luar biasa atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat PT Timah, menurut saya tidak hanya di pejabat yang menjabat saat ini aja. Harus diperiksa seluruh pejabat PT Timah Tbk sebelum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Karena kejahatan ini sudah dilakukan puluhan tahun. Keterlibatan beberapa orang pesohor lainnya yang tujuannya untuk mencuci hasil dari kejahatan ini mungkin saja itu ada. Karena jika kita lihat dari pergerakan uang dari kejahatan korupsi di PT Timah Tbk ini bisa saja mengalir kemana-mana. Dan yang paling tepat adalah follow the money. Follow the money, kemana uang ini ditransaksikan, siapa aja yang berurusan dengan para tersangka, kemudian beberapa pesohor yang memiliki hubungan atau korelasi dengan para tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung saat ini harus diberikan notasi. Dan PPATK sebagai lembaga yang mengetahui aliran transaksi keuangan harusnya lebih intens berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.